Oke, kita lanjutkan lagi kepada 3 contoh soal lagi. Kita masukkan ke bagian 7, part 7, di mana soal ini identik dengan soal sebelumnya. Yang Pak bedakan adalah trigononya. Kalau tadi kan sin, cos, dan tangen, sekarang sekan, kosekan, kotangen. Yang dibedakan adalah sudutnya. Jadi macam-macam sudutnya itu dibedakan. Supaya kamu paham bahwa nanti ketika soal itu keluar, sudutnya bisa bervariasi. Gitu ya. Nah, secara umum Pak tidak akan memberikan rumus yang lain lagi. Secara umum rumus soal yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan menggunakan trisu ya. Trisu. Jadi yang pertama kita turunkan trigonometrinya, yang kedua kita turunkan sudutnya. Itu ya. Maka sudutnya ini Pak beda-bedakan tadi ya. Nah, trigonometrinya sudah kita pelajari ini ya. Kalau diingatkan itu, ini. Kalau sin maka dia cos, kalau dia cos dia min sin, kalau tangen sekan kuadrat, kotangen min kosekan kuadrat, sekan x tangen x, kosekan adalah min kosekan dan kotangen x ya. Nah, ini disebut sebagai turunan trigono ya. Nah, pada soal ini kita akan jawab. Jadi jawab ya. Jawab untuk soal nomor 4. Yang pertama adalah turunkan trigononya. Jadi turunkan dulu trigononya ya. Jadi Y sama dengan sekan akar X pangkat 3 akar pangkat 2. Ini jadi akar pangkat 2 kalau tidak ditulis ya. Biasanya memang tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti ini pangkat 2. Nah, maka turunannya yang pertama adalah, jadi kalau turunannya maka ingat ini tadi trigonometrinya dulu. Trigonometrinya kan sekan, gitu ya. Sementara sekan itu turunannya adalah nih yang besarnya. Nah, turunan sekan itu nih ya adalah sekan x tangen x nih. Nah, atau disingkat sektan. Itu ya. Maka ini berubah menjadi sekan tapi sudutnya sama gitu ya. Sudutnya tetap sama, akar x pangkat 3 akar pangkat 2 atau tidak ditulis ya. Lalu apa tadi? Tangen ya. Berarti tangen sudutnya tetap sama, akar pangkat 2 dari x pangkat 3. Nah, selesai trigonometrinya. Sekarang kita lanjut turunkan sudut. Turunkan sudut. Sisunya ini. Nah, sudutnya ini kita kasih warna hijau. Nah, sudutnya ini, ini bentuk akar. Ya, kalau bentuk akar berbeda dengan contoh kita sebelumnya. Contoh kita sebelumnya kan gampang. Jadi sudutnya itu bentuknya tidak dalam bentuk akar. Lalu bagaimana ketika soalnya dalam bentuk akar? Jadi kita bahas dulu ya. Jadi bentuk akar itu bisa kita buat dulu, diingatkan lagi, menggunakan sifat pangkat bulat positif namanya ya. Jadi kalau kita menemukan akar, ini A, di sini pangkat M, di sini pangkat N. Kalau tidak ditulis berarti pangkat N itu 2. Ini kalau diubah menjadi A pangkat M per N. Jadi bisa disimpulkan bahwa akar itu adalah pangkat pecahan. Nah, kalau X pangkat 3, kita pindahkan di sini ya. Kalau X pangkat 3, begini kita tulis. Nah, X pangkat 3. Tadi kalau tidak ditulis berarti 2 maknanya. Ini sama saja dengan X pangkat 3 per 2. Nyambung ya? Berarti X pangkat 3 per 2. Nah, ketika dia sudah punya pangkat 3 per 2 ini, baru kita bisa menggunakan sifat yang ini. Nih. Nah, AX pangkat N katanya. Oh, berarti Y sama dengan AX pangkat N ya. X pangkat 3 per 2
Maka kalau diturunkan, nah, sekarang A-nya berapa nih? A-nya 1 berarti ya. A-nya 1. N-nya berapa? N-nya adalah 3/2. Katanya apa tadi? N dulu. Oh, berarti 3/2 gitu ya. Lalu A-nya tadi 1, tuliskan 1, tidak usah ditulis berarti angkanya X. N-nya adalah 3/2 dikurang 1. 1 itu 2/2. Maka dapatlah 3/2 X pangkat setengah. Nah, gitu ya. Maka ini sudutnya itu kita ganti warna hijau ya. 3/2 X pangkat setengah. Nah, sekarang soal kita kan dalam bentuk akar. Tadi sudah tahu bahwa akar itu adalah pangkat pecahan. Maka ini kita ubah lagi menjadi akar. Bagaimana caranya? Mari perhatikan sini ya. Jadi ini kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi sama secant akar X pangkat 3 tangen X pangkat akar X pangkat 3, akar kuadrat X pangkat 3. 3/2 nya tetap. Nah, kita ubah dulu. Jadi X pangkat setengah yang ini kan satunya adalah N, M ya, 2-nya adalah N. Jadi kalau diubah pangkat kan jadinya ini tuh. Nah, kalau tadi merubah akar menjadi pangkat pecahan, sekarang merubah pangkat pecahan menjadi akar lagi. Oh, berarti ini yang A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1. A-nya adalah X ya. X ya. Nah, M-nya berapa? M-nya 2. Gitu ya. Benar M-nya 2? Keliru ya. M-nya bukan 2, tetapi terbalik ya, bukan 2 ya. Kan A pangkat M ya, ini A pangkat M, berarti M-nya itu 1 ya, berarti A pangkat 1. Nah, A pangkat 1. A pangkat 1. 1. Ininya 2. Nah, kalau sudah begini, berarti X pangkat 1-nya itu tidak usah ditulis X pangkat 1, tapi tulis X saja. Sementara yang pangkat 2 di sini tidak usah ditulis. Ya, karena akar pangkat 2 tidak usah ditulis. Yang boleh ditulis itu adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka ini kita ubah lagi menjadi akar X. Gitu ya. Nah, gitu. Ini kita hapus, nanti bisa di pause ketika nanti kamu mau mencatat. Ini kita hapus. Oke, maka barulah dikali ini. Yang dikali itu ini tidak boleh dikali dengan ini ya. Jadi yang hasil turunan sudut tadi, sisunya tadi kita pindahkan ke depan, tidak boleh dikali dengan akar ini. Maka jawabannya berubah menjadi 3/2 akar X gitu ya. Secant gitu, akar X pangkat, ini bacanya akar kuadrat X pangkat 3 tangen akar kuadrat X pangkat 3. Nah, inilah jawabannya. Nyambung ya. Yang ini kita hapus. Nah, nanti di pause kalau mau mencatat. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Nah, nomor 2 sama seperti nomor 5 maksudnya, sama seperti kasus kita pada soal nomor 4, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1, hanya bentuknya sudutnya ini punya pangkat. Tetap kita gunakan konsep trisu. Artinya turunkan dulu trigonometrinya. Kosek ini kan turunannya, lihat kosek. Kosek ini ya, negatif karena C depannya. Kemudian kosekan kali kotangan X itu asalnya dari si sekan tadi. Cukup tambahkan ko depannya kalau dia kosek. Di sini tambah ko, di sini tambah ko ini ya. Ini penambahannya ya. Nah, ini ada ko-nya, ini ada ko-nya, ini ada ko-nya gitu ya. Asal katanya yang perlu kamu pahami cukup sekan ya. Jadi negatif kosekan kotangan. Nah, sudah artinya kita cukup langsung bahwa Y sama dengan
kosekan 2x plus 1 pangkat 4, maka ini turunannya gampang. Apa tadi turunannya? Berarti turunannya adalah negatif kosekan, sudutnya tetap 2x plus 1 pangkat 4. Satu lagi apa? Kalau tadi sek itu sekan tangan, maka kalau kosekan kotangan 2x plus 1 pangkat 4. Nah, terakhir diturunkan sunya. Sunya itu sudutnya. Nah, sudutnya ini 2x plus 1 pangkat 4. Berbeda kasus dengan soal kita sebelumnya. Kalau misalnya dia cuma 2x plus 1, sudutnya, maka turunannya kan menjadi 2 plus 0. Gitu ya. Nah, karena kasusnya ini 2x plus 1 ada pangkat, maka kalau kamu pernah belajar di kelas 11 itu, namanya adalah dalil rantai ya, chain rule gitu ya, dalam bahasa Inggris ini dia. Nah, jadi kalau kita punya f x sama dengan f u, nanti turunannya adalah f u aksen kali u aksen. Sini lupa di apa, kalau kita turunkan lagi begini, f x sama dengan gini ya, kita buat f x itu pangkat n. Nah ya, maka turunannya itu bukan yang itu ya, kita jabarkan lagi. Maka turunannya adalah n kali fx, n dikurang 1 lalu dikali dengan f aksen x. Nah itu ya. Jadi kalau kita buat ininya simbolnya supaya tidak terlalu banyak fx, kita ganti y misalnya. Nah ini y. Nah, maka di sininya adalah y aksen ya. Misalkan ini, oke, y aksen. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka yang ini, kasus yang punya pangkat ini kan begini. Nih, y sama dengan 2x plus 1 pangkat 4. Maka turunannya itu sudut dulu. Sudutnya diturunkan. Berarti, nih, n ini ke depan ya. Ini n ini ke depan 4. Berarti ini 4. Isinya tetap 2x plus 1 pangkat 3. Karena 4 dikurang 1. Diturunkan isinya. Nah, f aksen x-nya berapa? Turunan 2x kan 2. Turunan 1, 0. Maka ini tinggal kalikan 2. Berarti jawabannya 8 kali 2x plus 1 pangkat 3. Nah, maka di sini jadi jawabannya adalah min kosekan 2x plus 1 pangkat 4 kotangan 2x plus 1 pangkat 4. Turunannya tadi apa? Nah, turunannya adalah 8 kali 2x plus 1 pangkat 3. Pindahkan ke depan, jadi min 8. Tulis ulang ya, min 8. 2x plus 1 pangkat 3. Kemudian kosekan 2x plus 1 pangkat 4 kotangan 2x plus 1 pangkat 4. Nah, jadi sebenarnya memang ketika kita belajar turunan trigonometri ini, yang aljabar mestinya sudah lulus dulu ya. Kalau tidak lulus ya bakal kita kesulitan. Karena dia melibatkan aljabar, sifat-sifat ini masih dipakai. Gitu ya. Jadi untuk yang dari rantai tadi mesti harus paham ya. Mesti harus paham. Kita misalkan hilangkan dulu ini. Nah, baik, sekarang kalau belum begitu paham dengan dalil rantai, Pak akan jelaskan lagi. Jadi misalkan kalau kita punya yang dimaksud dari rantai itu, dia tuh punya pangkat ya, punya pangkat ya. Asalnya begini. Jadi kalau kita punya y sama dengan
misalnya 2x plus 1, 2x plus 1, maka turunannya itu aman. Kenapa? Karena turunan turunan si 2x itu 2, turunan 1 adalah 0, selesai dia. Nah, yang ini, bentuk ini itu termasuk menggunakan sifat ini. Nah, ini itu fx, x plus minus. Jadi kalau dia itu plus minus itu gampang, turunkan satu-satu. Jadi turunan itu akan mudah kalau dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Ya. Nah, kenapa yang ini harus digunakan dalil rantai tadi? Karena y-nya sama dengan 2x plus 1 pangkat berapa tadi? Pangkat 4. Nah, ini tidak bisa diturunkan langsung. Kalau mau diturunkan, maka ini harus dikali dulu. 2x plus 1 kali 2x plus 1 kali 2x plus 1 kali 2x plus 1. Nanti hasil ini kan semuanya penjumlahan. Baru diturunkan satu persatu. Dan itu tidak memungkinkan. Maka matematika itu mempermudah bukan mempersulit. Maka ketika kita ketemu dengan fungsi yang nanti memiliki pangkat, maka itu digunakanlah aturan rantai. Maksudnya diturunkan berantai satu persatu, tetapi mulai dari pangkat dan isi atau fungsinya. Jadi ulang lagi, kalau kita punya kasusnya misalkan y sama dengan, katakanlah begini, 3x min 4 pangkat 5. Nah, ini turunannya begini, turunan sama dengan pangkatnya dulu. Pangkatnya dipindah ke depan, 5 sesuai dengan rumus ini tadi, n di sini ya. Berarti ini kan n, 5 kali tetap isinya, lalu pangkatnya tadi berkurang 1 menjadi 4, lalu turunkan sudutnya. Berapa sudutnya? Kan 3x itu 3, min 4 jadi 0, maka jawabannya adalah 15, isinya tetap pangkat 4. Sampai sini nyambung ya. Satu lagi, penutup. Bagaimana kalau misalnya kasusnya 3x kuadrat min 4x misalnya ditambah 2, pangkatnya 10, sama tetap, maka turunannya itu sini ya, 10 ke depan, di sini 3x kuadrat min 4x ditambah 2, pangkatnya berkurang 1, 9, dikali dengan turunan isi, turunan ini. Nah, 3x kuadrat itu kan 6x ya, min 4x itu adalah min 4, sementara 2 adalah 0. Kalikan 10 dengan ini. Jadi boleh ditulis 10, 6x min 4 gitu ya. 3x kuadrat min 4x plus 2 pangkat 9. Nah ini ya. Sampai sini paham ya. Jadi turunkan dulu sudutnya, lalu turunkan aljabarnya. Maka ketika kita bertemu dengan soal turunan yang dia isinya penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan sifatnya, apa sifatnya? Ya satu-satu. Lihat nih, U aksen plus minus V itu U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. Artinya turunkan satu-satu. Nah, kita akan sulit kalau dia dalam bentuk perkalian. Maka perkalian itu ada rumus. Pembagian juga ada rumusnya. Termasuk ini fungsi ini ya, ada rumusnya. Ini dari rantainya tidak dijabarkan. Oke ya, kembali ke sini lagi. Gini kita hapus, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gini kita hapus. Kita masuk ke soal nomor 3, tetap menggunakan konsep trisu ya. Ini kita mulai dengan soal yang sederhana dulu biar paham. Nah, soal nomor 6 ini langkahnya sama ya. Jadi nomor 6 itu jadi turunkan dulu trigonometrinya, karena Y sama dengan kotangen 3/2x, maka tentu saja turunannya terlalu dekat ya. Maka turunannya itu Y aksennya sama dengan trigononya dulu, kotangennya dulu. Perhatikan, kotangennya dulu yang diturunkan. Kotangen gitu ya. Apa turunan kotangen? Nih, kalau lupa. Kotangen itu kan sama dengan tangan. Kalau tangan sekant kuadrat, maka kalau kotangen depannya co, tambahkan co di sini. Ingat kalau C di depannya maka negatif. Jadi kotangen itu min kosekant kuadrat X. Nah, berhubung kita ini sudutnya 3/2x, maka jawabannya min dia
kosekan kuadrat, tapi 3/2x. Sampai sini nyambung. Nah, trinya sudah diturunkan. Sekarang tinggal sudutnya. Nah, sudutnya itu adalah ini, 3/2x. Nah, ya, jadi 3/2x, jadi sudutnya itu kalau kita anggap y-nya itu sama dengan 3/2x, maka turunannya ini berapa? Jangan coba-coba pakai limit ya, tidak boleh. Nanti kalau diturunkan pakai limit ini seolah-olah jadi 0, di sininya jadi 2 gitu ya. Tidak berlaku itu. Jadi limit itu yang menggunakan turunan. Turunannya adalah turunan, bukan turunan sebenarnya. Turunan sebagai cara praktis, cara cepat. Ya. Nah, sekarang kalau begitu ini pakai yang mana, Pak? Ini pakai sifat. Mana sifatnya? Sifatnya adalah yang ini. Tuh. Dia U per V ya. U per V. Kalau kita perkecil ini, kita bahas di sini. Kita perkecil. Tidak mau dia. Oke, tidak mau dia. Kita cari-cari di sini baik. Jadi kan kita tadi, nah yang punya kita tadi kan adalah 3/2x ya. 3/2x. Nah, 3/2x. Jadi si apa namanya? Kalau kita buat y kita itu y sama dengan 3/2x, di mana si 3 ini dianggap sebagai u gitu ya, dan 2x ini sebagai v. Nah, karena rumus turunannya kalau dia dalam pecahan, maka ini u aksen v plus u v aksen. Nah, maka kita cari dulu u aksennya itu kan 0 nih, karena 3 turunan 3 itu 0. V aksennya adalah 2 karena turunan 2x adalah 2. Tinggal masukkan ke rumus. U aksen tadi 0. V-nya adalah 2x. Sedangkan U adalah 3, sementara V aksen adalah 2. Itu ya. Benar? Salah ya. Yang ini rumusnya itu ya. Bukan yang itu. Itu kalau perkalian. Ini sudah kurang aqua ya. Bukan ini ya. Jadi rumusnya salah tadi kita. Rumusnya adalah Y sama dengan yang ini ya, bagian yang kalau ini 1, 2, 3, 4, bagian nomor 4. Jadi Y sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen kita tadi 0. V-nya adalah 2x. Dikurang dengan U3 dikali V aksen. V aksennya 2 per V kuadrat. V kita adalah 2x dikuadratkan. Maka jawabannya 0 kali 2x itu 0. 3 kali 2, 6 per 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Berarti min 6 per 4x kuadrat. Nah ini ya. Atau kalau mau disederhanakan jadi min 3/2x kuadrat. Boleh ya? Jadi tinggal kita substitusi ke sini. Maka ini jadinya adalah hasil turunannya. Jadi min 3/2x kuadrat. Nah, lalu kita kalikan negatif dengan negatif ini positif ya. Jadi tinggallah dia adalah 3/2x kuadrat kosekan kuadrat 3/2x ya. Nah, itulah salah satu variasi pada soal fungsi trigonometri. Ini pun masih termasuk dasar ya. Pak hanya memodifikasi beberapa kemungkinan sudutnya yang bentuknya berbeda-beda, dan mesti kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat ini. Ada yang menggunakan dari rantai, ada yang menggunakan U per V dalam bentuk pecahan, ada yang menggunakan perkalian. Maka kesimpulan
belajar turunan itu yang paling gampang ketika soalnya melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Itu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kalau memang tidak bisa dijelaskan secara itu boleh video call kita bahas, dan tolong koreksi perhitungannya karena ini kemungkinan salah perhitungan jelas karena tidak menutup kemungkinan karena Pak ngomong monolog, istilahnya ngomong sendiri, tidak ada yang melihat, maka kemungkinan kesalahan itu ada. Jadi boleh nanti kalau yang menemukan kesalahan perhitungan silakan dikonfirmasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam soal yang tahapannya masuk ke golongan yang menengah. Kali ini kan dasar.